Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kembali lagi ke channel kita Baiti Jannati Channel. Kalau hadza ditunjukkan untuk menunjukkan benda yang dekat, yang tunggal, yang muzakkar. Contoh, hadza babun, ini satu pintu. Kemudian hadhihi adalah kata tunjuk untuk benda yang dekat, yang muannas. Benda dekat muannas yang mufrad. Mufrad itu artinya tunggal. Hadhihi saburatun, ini adalah papan tulis. Jadi membedakan muzakkar sama muannas, kalau muzakkar dia tidak ada tamarrud, tapi kalau muannas ada tamarrudnya. Nah, bagaimana kalau menunjuki dua benda? Kalau ini kan satu benda, hadhihi saburatun, ini satu papan tulis. Hadza babun, ini satu pintu. Bagaimana kalau ditunjuki dua pintu atau dua papan tulis? Nah, kalau bendanya dua, maka menjadi hadzani. Yang tadinya menunjuki benda satu, hadza. Kalau dua benda, hadzani untuk muzakkar. Kalau dia muannas, yang mufrad, hadhihi. Kalau dia tasniyah, tasniyah itu untuk dua benda. Kalau mufrad satu benda, kalau tasniyah itu dua benda. Kalau hadhihi yang mufrad muannas, maka tasniyah muannasnya hatani. Hadzani babani, ini adalah dua pintu. Hatani saburatani, ini adalah dua papan tulis. Jadi untuk membuat isim atau kata benda menjadi dua, itu dengan menambahkan alif dan nun. Yang tadinya babun ditambah alif dan nun menjadi babani. Begitu juga yang tunggal mufrad saburatun, untuk menjadikan dia tasniyah atau dua benda, dua papan tulis, ditambahkan alif dan nun. Saburatani, bisa dipahami kan? Nah, ini hadza, hadhihi, hadzani, hatani, itu menunjuki benda yang dekat, artinya ini. Artinya ini. Sekarang bagaimana kalau menunjuki benda yang jauh? Kalau menunjuki benda yang jauh untuk mufrad muzakkar, mufrad itu artinya tunggal, muzakkar itu bisa diartikan laki-laki. Tapi di sini muzakkar atau laki-lakinya secara majas. Nanti kita akan bahas apa itu majas. Dzalika babun, itu adalah satu pintu. Tilka saburatun, itu adalah satu papan tulis. Nah, bagaimana kalau menunjuki itu adalah dua pintu, itu adalah dua papan tulis? Maka kalimat itu untuk menunjuki dua benda atau tasniyah, dzalika adalah dzanika babani, itu adalah dua
pintu. Kalau untuk muannas tilka, maka tilka mufradnya, maka tasnianya tanika saburatani. Itu adalah 2 papan tulis. Nah, kalau dibalik, misalnya kalau dibalik dzalika babani atau dzalika babun, maka ini kaidahnya keliru, kaidahnya salah. Nah, jadi orang yang sudah pernah belajar, dia akan tahu mana posisi yang tepat dan benar, mana yang tidak. Nah, jadi yang benar ini dzalika babun, dzalika babani. Jadi bisa dilihat di tabel yang di awal tadi. Nah, ini untuk mufrad mudzakkar, mufrad muannas, tasniyah mudzakkar, tasniyah muannas. Bagaimana dengan menunjuki benda yang dekat tapi dia banyak di sini disebut jamak. Jamak itu banyak. Nah, dan benda yang jauh yang jamak. Nah, kalau menunjuki benda yang dekat tapi bendanya banyak, itu jamak. Kalau bendanya 1 hadza, bendanya 2 hadzani. Nah, kalau bendanya 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya, lebih dari 2, maka menggunakan haulai, artinya ini, tapi menunjukkan benda yang dekat yang banyak. Haulai abwabun, ini adalah pintu-pintu, atau bisa diartikan ini adalah beberapa pintu. Kemudian kalau bendanya jauh, kalau mufrad dzalika, kalau dia tasniyah dzanika. Nah, kalau dia jamak atau jumlah bendanya ditujukan 3, 4 atau lebih dari itu, maka menggunakan ulaika. Ulaika aqlamun, itu adalah pulpen, atau itu adalah beberapa pulpen. Nah, terkhusus untuk jamak, dia bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas. Kalau mufrad dan tasniyah itu ada mudzakkar dan muannasnya. Seperti kalau mufrad mudzakkar hadza, mufrad muannas hadhi. Kalau tasniyah mudzakkar dzanika, tasniyah muannas tanika. Tapi kalau untuk jamak dia boleh mudzakkar, boleh muannas. Di sini boleh mudzakkar, boleh muannas. Karena pada hakikatnya kalau benda itu sudah jamak, maka sebenarnya ini muannas. Yang tadinya abwabun, pintu, babun, babani, babun 1 pintu, babani 2 pintu, itu mudzakkar. Tapi ketika dia berubah menjadi jamak, ini sebenarnya disebut jamak taksir. Abwabun ini terhitung sebenarnya muannas. Nah, tapi untuk jamak ini haulai, benda yang dekat, ulaika benda itu boleh ditunjukkan untuk benda baik itu mudzakkar maupun muannas. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar.
Jika slow respon, bisa dicek di WA yang tertera di bawah ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.